Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah tips berjualan ikan hias di Shopee. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja ya. Nah, tiap seller pasti punya tipsnya masing-masing, tetapi ini berdasarkan saya saja. Jadi tipsnya itu adalah yang pertama itu kita harus responnya tuh cepat, fast respon, sama yang kedua itu jujur saja. Nah, dua hal itu yang menjadi kunci utama. Apalagi di punya saya ini kan followernya hanya dikit, hanya 158. Jadi satu-satunya usaha itu ya hanya itu tadi, responnya cepat sama jujur. Nah, akhirnya bisa, walaupun hanya followernya dikit tetapi kan bisa mencapai Star Plus. Star Plus itu karena memenuhi kriteria yang dipenuhi oleh Shopee ya. Jadi bisa juga kita membatalkan itu, bisa juga kita memakai Star Plus. Itu semacam penghargaan dari Shopee karena mungkin banyak barang yang terjual, tetapi adminnya tinggi karena Star Plus itu biasanya adminnya biayanya itu jadi mahal, jadi banyak juga yang habis itu tidak ikut Star Plus. Nah, jadi toko saya ini sudah berdiri kira-kira 2 tahun ya di Shopee ini. Waktu corona itu, jadi coba-coba jualan ikan yang saya ternak itu lewat Shopee. Nah, waktu itu masih mudah karena masih bisa dikirim lewat jasa reguler. Nah, sekarang ini Shopee mulai melarang untuk menjual lewat reguler, jadi otomatis saya hanya mengandalkan jasa instan saja, jadi yang ada di dalam kota saja. Nah, itu menjadi suatu tantangan juga. Nah, yang dimaksud dengan fast respon itu adalah kita harus cepat ketika ada orang yang memesan barang tersebut. Nah, kita harus cepat untuk merespon. Misalnya kita langsung mengatur pesanan. Misalnya kayak gini kan, ada pesanan misalnya disuruh mengirim jangkrik. Nah, kita harus langsung atur, karena ini pick up atau instan, ini saya aturnya besok saja. Tetapi kalau misalnya lewat jalur reguler, kita harus cepat-cepat mengaturnya ya. Nah, misalnya kita cek ini, kalau misalnya ini instan gini, kita hubungi saja pembelinya. Jadi kita bilang saja paket dikirim besok pagi karena stok habis ya Kak. Nah, jadi kita harus memberitahu si pembeli itu agar tidak kecewa, tidak merasa merasa ya karena pesannya cuma sedikit atau untungnya cuma sedikit terus kita menyepelekan itu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi sebaiknya kita layani, mau pesanan banyak, mau pesanannya dikit, mau untungnya banyak, mau untungnya dikit, tetap kita sama perlakukan. Nah, kemudian kita harus jujur. Misalnya kalau stok ikan habis, kita bilang saja Kak, ikannya habis, mau diganti apa. Jangan kita tidak bilang itu dari awal, nanti pembeli pasti akan kecewa. Jadi kita harus kasih tahu dulu biar si pembeli itu tahu. Nah, biasanya saya kalau pakai instan itu saya kasih tahu dulu, Kak, misalnya ikan ini habis, mau diganti ikan apa gitu kan. Kalau enggak ada respon selama 1 jam misalnya, baru saya SMS lagi, bukan SMS, chat lagi, Kak, saya ganti ikan A ya. Nah, nanti pasti kalau si eh, pembeli tetap tidak merespon, ya tetap saya kirim. Nah, nanti ketika si pembeli melihat itu, ketika ikannya berbeda, pasti dia akan mengechat. Nah, ketika mengechat, dia sudah melihat pesan itu, pesan yang saya tulis itu, pasti dia tidak akan marah atau tidak akan kecewa karena sudah saya kasih tahu itu. Jadi kan kemungkinan
si pembeli itu kan tidak membaca chat tersebut, mungkin sibuk kerja atau mungkin tidak megang HP atau sebagainya. Nah, jadi kita harus mengechat itu ya, mengechat kalau tidak ada pesanan yang sesuai orderan. Nah, contohnya seperti ini, dia akan memesan cherry bab itu 18 ekor, tetapi karena stoknya tinggal 17, saya bilang aja cherry babnya tinggal 17, saya ganti Memphis saja ya kak. Nah sudah, jadi nanti kalau pembeli membaca itu, dia ya sudah tahu, oh sudah diganti, jadi dia pasti akan paham itu dan tidak akan marah. Berbeda kalau kita langsung ganti tanpa konfirmasi, pasti nanti si pembeli akan kecewa biasanya ya. Jadi sering itu kayak beli ikan ini diganti ini kan, itu sangat mengecewakan, padahal kita kan tidak pesan itu. Jadi sebaiknya kita konfirmasi dulu seperti ini, cherry bab tinggal 17 ekor, saya ganti Memphis saja ya kak. Nah jadi ini sudah termasuk pemberitahuan. Nah kemudian yang fast response tuh maksudnya ketika ada pengiriman kita langsung buru-buru membuat itu pesanannya tuh dikemas ya, jangan dibiarin saja. Contohnya seperti ini kan, jadi saya beli di toko lain ya, jadi ceritanya itu saya ingin membeli anakan ikan cupang. Nah saya beli itu waktu pembayaran itu kira-kira pukul 10. Nah tidak direspon sama penjualnya. Kemudian saya melihat di toko lain ada yang lebih menarik, nah saya batalin yang ini. Jadi jam 12 saya batalin, waktu dibatalkan. Jadi uangnya saya pakai untuk membeli produk yang lain. Jadi kalau misalnya yang reguler itu langsung buru-buru atur pengiriman, jangan ditunggu-tunggu. Nanti kalau dibatalin baru protes. Sementara kalau tidak dibatalin kita cuek-cuek saja, maksudnya orangnya sudah pesan kita cuek-cuek tidak ngapa-ngapain. Nah ketika dibatalin baru protes. Nah contohnya seperti ini kan, saya batalin baru orangnya protes, mau di packing kok gak jadi kak. Ya salah sendiri, dia lambat memackingnya. Coba dia langsung ditekan packingnya itu kan, atur pengiriman pasti tidak akan batal. Tetapi kalau seperti ini ya sudah, itu kesalahan dia sendiri karena tidak mengatur pengiriman dengan sesegera mungkin. Jadi tidak ada alasan pembeli untuk membatalkan itu. Jadi itu pelajaran, apalagi kalau toko kita ini masih kecil, maksudnya orderannya masih sedikit. Itu jangan kita menyepelekan orderan yang hanya mungkin satu orderan, atau sehari itu paling hanya dapat 1 atau 2 orderan. Itu ya buru-buru kalau ada dapat kita mengemas itu, mengatur pengiriman itu. Atau kalau misalnya ada halangan kita kita chat si pembeli tersebut, misalnya kak stoknya habis mau diganti ini kak, atau kak ikannya kayak saya karantina dulu, nanti saya kirim di hari berikutnya. Jadi seperti itu, jangan kita mencuekin si pembeli itu, karena rezeki itu tidak datang sekali ya. Jadi kesempatan itu hanya datang itu saja. Jadi mungkin kita akan kesulitan lagi untuk mendapatkan rezeki lagi. Jadi harus seperti itu. Kemudian sebisa mungkin kita juga fast response itu maksudnya kita juga ketika orang memberi rating atau bintang ke toko kita, nilai maksudnya, kita juga sebaiknya kalau ada waktu membalasnya, karena itu kan ibaratnya itu sebagai balas budi ya, karena mereka kan sudah ibaratnya ya membantu meningkatkan performa toko kita kan. Jadi mereka kan juga membuang-buang waktu untuk memberi bintang tersebut. Nah kita sebaiknya juga membalas itu juga. Jadi biasanya kalau saya beri balasan, misalnya nah ini kan dapat bintang 5, nah kita kasih balasan misalnya ucapan terima kasih.
Nah, terima kasih, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi ini semacam balas budi ke mereka, karena mereka kan sudah membeli, membantu ekonomi kita, kemudian sudah meningkatkan performa toko kita. Jadi kita ibaratnya balas budi saja ke mereka, dan biar hati mereka juga senang. Oh, ternyata usahaku untuk memberi ini bintang 5 itu juga mendapat respon. Apalagi kalau toko kita ini masih kecil ya. Kalau toko mungkin besar itu ya bisa tidak apa-apa. Apalagi yang mungkin sehari pesanannya sampai 100 atau 1000 sehingga tidak sempat untuk membalas pesan ini, ya tidak apa-apa. Tetapi untuk yang toko-toko kecil seperti punya saya nih, sebisa mungkin kalau tidak ada kesibukan ya kita balas saja. Yang ini sudah tidak bisa, ini sudah expired, jadi tidak bisa diberi bintang 5 ya. Jadi seperti itu. Nah, biarpun bintang jelek pun kita tidak boleh marah-marah. Jadi kita misalnya bintang 2 ini ya kita tunjukkan saja alasannya. Ini kan stres, besoknya langsung mati. Nah, ini kan kesalahan bukan di saya, bisa jadi di si pembeli tersebut yang mungkin gagal aklimasi seperti ini kan. Kemudian ya ampun, ternyata kecil banget. Nah, ini kan si pembeli ini kan tidak membaca dengan detail deskripsinya. Nah, kemudian saya jelaskan, bukankah di variasi, jadi kita harus memiliki juga hak jawab ya. Jadi orang itu mengungkapkan kejelekan produk kita, nah kita juga harus mempunyai keahlian untuk menjawab itu. Kalau kita merasa tidak apa yang kita lakukan sudah benar ya, jadi kita harus mempunyai kepandaian untuk melakukan itu. Jadi jangan kemudian kita caci maki misalnya, nanti malah kena ban sama Shopee-nya kalau kita memakai caci maki dan sebagainya. Nah, misalnya nih itu biru jadi cuma dikasih bintang 2. Nah, kemudian saya tulis saja itu biru muda Kak, sesuai judul gitu. Nah, judulnya kan lobster hias warna biru muda. Jadi mungkin si orang ini kecewa karena birunya itu ternyata tidak biru tua. Padahal di sini kan sudah saya tulis biru muda. Jadi seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Dan misalnya kita tidak tahu salahnya, misalnya hanya ngasih bintang 2, ini kita berhak untuk bertanya juga, mohon maaf salahnya di mana ya, maaf saya blokir akun kakak. Nah, ini kemungkinan ini orang ini bisa juga dia ini hanya orang yang tidak senang dengan toko kita, atau misalnya ada yang ibaratnya itu ya semacam orang iri atau gimana kan. Nah, kita blokir saja kalau tidak memberi alasan. Jadi seperti itu. Jadi biar tidak berulang lagi kan, nanti pesan lagi kasih nilai jelek tanpa memberikan penjelasan. Jadi kita bingung ini salahnya di mana. Kalau jelek dikasih penjelasan kan, nilai jelek kasih penjelasan, kita masih bisa memperbaiki diri kita atau bisa menyanggah kalau itu tidak benar. Nah, kalau cuma kasih bintang 2 tanpa mengasih penjelasan seperti ini, ya sebaiknya diblokir saja. Atau misalnya kalau memang tidak perlu diblokir ya tidak apa-apa. Seperti ini kan ada yang kasih nilai bintang jelek ya tidak saya blokir juga, karena memang mungkin salah paham aja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus menjelaskan tentang ikan ya, karena kebanyakan itu yang beli itu juga tidak paham ikan juga. Misalnya saya cari dulu. Nah, misalnya nih ada yang bertanya ikan danio bisa dicampur dengan apa saja. Nah, kemudian saya jelaskan saja. Oh, ini bisa dicampur dengan ikan cekerbab, ikan Sumatera, ikan silver tip dan sebagainya. Jadi kita harus paham juga dengan ikan tersebut. Jangan ibaratnya kita tuh jangan meninggalkan si customer itu. Kita hanya cari untung saja, kemudian kita tidak membantu permasalahannya si pembeli tersebut. Padahal dia akan membeli barang dari kita. Jadi sebaiknya kita memberi penjelasan cara perawatannya gimana
bagusnya dicampur dengan ikan apa saja. Jadi ibaratnya kayak garansi, tapi garansi pemakaian kalau barang kan, garansi pemakaiannya gini-gini. Bukan garansi sih, ibaratnya semacam panduan saja sih. Kalau garansi kan ibaratnya kita apa ya, kalau mati nanti diganti, ya itu bukan seperti itu, tapi ibaratnya seperti panduan agar si ikan atau produk yang dari kita itu bisa awet di tangan mereka, atau bisa aman sentosa bergabung dengan ikan-ikan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus membeli penjelasan kita ketika misalnya ikannya itu ada yang mati ya. Nah, misalnya seperti ini kan. Jadi dia ini bercerita bahwa ikannya itu tiba-tiba mati ketika memakan ketika dikasih daun apa itu, dagwit ya. Kemudian saya jelaskan kronologi, intinya kronologinya itu seperti apa. Kemudian dia menjelaskan bahwa ikannya tuh langsung dicampur dengan ikan baru, ikan lama campur ikan baru. Nah, otomatis itu kan apa ya, salah satu kesalahan pemilik ikan hias ya, yang ingin langsung menggabung ikan baru dan ikan lama. Itu kan tidak apa ya, tidak direkomendasikan. Harus, kalau versi amannya kan harus dikarantina dulu ya, dikarantina 3 hari atau 4 hari atau 2 minggu, itu lebih aman lagi agar terbebas dari bakteri-bakteri. Jadi bakteri ikan yang ada di ikan lama itu dan bakteri yang ada di ikan baru itu tidak bercampur, kemudian nanti bisa kawin kawin silang menjadi bakteri lebih canggih. Itu ibaratnya ya, untuk ilmiahnya itu bisa Anda pelajari sama orang-orang yang memang kuliah di perikanan, atau memang dia itu dokter bagian hewan, atau apa ya, yang membahas tentang itu, biologi, jurusan biologi dan sebagainya. Ini hanya versi awam saja. Jadi kemudian di sini saya jelaskan, oh ini penyebabnya tidak dagwit Kak, menurut saya ya, itu kemungkinan karena ikan baru dan ikan lama yang bertemu itu kemudian menyebabkan sesuatu yang menyebabkan suatu parasit. Nah, kemudian saya jelaskan di situ. Jadi kita harus memberi penjelasan, jangan terus dicuekin gitu saja, biar si orang ini tahu, oh ternyata ini toh sebabnya. Jadi nanti orang itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama ketika dia membeli ikan. Jadi ini sudah saya buatkan juga di YouTube ya, tentang pentingnya karantina ikan. Nah, kemudian saya search link YouTube saya ini biar nanti dibuka ini tentang dagwit. Jadi dagwit itu tidak berbahaya, tetapi dia ini malah bagus untuk ikan sebenarnya. Nah, kemudian intinya itu saja. Jadi harus dijelaskan panjang lebar, biar kenapa? Biar orang ini tidak kapok untuk membeli ikan. Karena kalau bisa jadi pemula ya, kalau pemula itu sudah kapok memelihara ikan, nah nanti dia tidak akan mau lagi memelihara ikan, dan otomatis pelanggan kita kan juga akan berkurang. Jadi kita upayakan agar si orang ini yang misalnya masih newbie itu menjadi paham tentang ikan, dan nanti siapa tahu menjadi hobinya tuh semakin semakin tinggi lagi, semakin lebih suka ikan lagi. Jadi nanti akan mengoleksi banyak ikan lagi. Nah, otomatis nanti kita akan mendapat untung banyak juga kan. Misalnya beli ikan terus di tempat kita. Nah, itu kita harus memperlakukan pelanggan kita atau calon pelanggan itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita malas menjelaskan. Jadi seperti itu. Jadi intinya fast response sama itu tadi, fast response sama intinya sama jujur, itu aja untuk jualan ikan hias di Shopee. Itu intinya cuma itu saja, karena banyak yang kapok. Misalnya sekarang ini kan Shopee ini agak citranya agak turun, terutama untuk yang jualan ikan hias. Misalnya jualan ikan cana barca harganya cuma 30.000, itu kan kelihatan banget tipu-tipunya. Tapi kan untuk yang awam pasti tidak tahu, pasti akan dibeli karena wah murah, terus dibeli, taunya yang datang cuma cana konsumsi, itu cana biasanya cana stirata. Jadi
banyak sekali reputasi penjual ikan di Shopee ini mulai turun karena dirusak oleh oknum-oknum itu yang tidak jujur itu. Nah, otomatis kita harus mengembalikan itu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan tidak jujur, karena banyak di sini tadi yang cupang itu kan, ada yang jualan cupang banyak banget. Kemudian dia itu jualan juga cana barca harga 30.000. Nah, pertama saya ingin beli cupang tersebut, tapi saya lihat, wah ternyata dia jualan juga produk tipu-tipu, akhirnya tidak jadi. Jadi itu tadi, jadi sangat sangat merusak reputasi toko-toko ikan hias yang lain kalau yang oknum-oknum seperti itu kan. Jadi sebaiknya kita jualan jujur aja. Jadi tidak perlu karena ingin untung banyak, karena nanti ibaratnya itu ya ada, kalau saya sih ya melihat itu ya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik pasti nanti kita juga akan diperlakukan tidak baik juga entah di kemudian hari, entah gimana. Jadi semacam karma gitu kan kalau orang bilang kan. Jadi sebaiknya kita jujur aja sama fast respon gitu aja. Jadi jangan sampai orang yang misalnya pesanannya sedikit terus kita cuekin gitu kan. Jadi kita tetap kita layani sebagaimana orang yang pesanannya banyak atau yang pesanannya misalnya menghasilkan keuntungan yang banyak. Jadi kita tetap layani, kita perlakukan sama seperti itu saja. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.